Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Akhwani fid din, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas perjumpaan yang indah ini, atas dikumpulkannya kita di dalam salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya tentang agama Allah, saling ingat mengingatkan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwa rahimakumullah, sesungguhnya di antara metode pengajaran di dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah menggunakan metode penyampaian kisah. Karena ini di antara metode yang sangat kuat, yang mudah difahami oleh manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pemaparannya di dalam Al-Quran itu memaparkan dalam bentuk beberapa kisah dari umat-umat terdahulu, dan tidak sedikit kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Semuanya itu agar supaya bisa dijadikan ibrah oleh manusia, bisa diambil pelajaran di baliknya. Seseorang bisa mendapatkan hikmah di balik sebuah kisah yang disampaikan tersebut, sehingga dia bukan hanya sekedar dongeng belaka atau hanya sekedar cerita fiktif yang tidak ada manfaatnya, tapi dia adalah suatu kisah yang benar-benar terjadi, yang bisa dijadikan pelajaran terhadap kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran setelah memaparkan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam secara panjang lebar, di akhir surah Yusuf Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibaratan liulil albab. Dan sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah yang dapat diambil bagi orang-orang yang mau berfikir, bagi orang-orang yang punya pemikiran. Maka dari itu jamaah sekalian, seorang muslim ketika dia mendengarkan suatu kisah, dia mampu mengambil faidah dan manfaat di baliknya, pelajaran dari umat-umat terdahulu, dan tidak menjadikannya hanya seperti dongeng belaka yang tidak ada manfaatnya. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara kisah yang
kita akan mencoba mengangkat atau mengulangnya kembali pada kesempatan kali ini adalah kisah seorang yang mulia, zuhud dan ahli ibadah, yang berasal dari negeri Yaman. Beliau bernama Abu Amr Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Uwais Al-Qarni dikenal seperti itu ya oleh masyarakat secara luas. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Al-Hilyah, Al-Imam Al-Zahabi di dalam Siyar A'lami Nubala, dan para ulama yang lainnya, bahwa sebenarnya Uwais Al-Qarni itu adalah seorang sahabat hidup di zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak bisa dikategorikan sebagai seorang sahabat karena beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini menurut istilah para ulama ahli hadis dikenal dengan tabi'iyun mukhadram. Dia seorang tabi'i, tapi dia sezaman dengan Nabi, tapi tidak bisa dikatakan sahabat karena tidak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Yaman. Hadirin ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat kisah beliau karena keteladanan luar biasa ada pada diri Uwais Al-Qarni rahimahullah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalut tabi'in Uwais Al-Qarni. Tabi'in yang paling afdal dia adalah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Sehingga para ulama itu bersilang pendapat, siapa sebenarnya yang lebih utama dari kalangan, yang paling utama di kalangan tabi'in. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni atas rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Sa'id ibn al-Musayyab, dan ada pula yang mengatakan dia adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu taala. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri, na'am, Sa'id ibn al-Musayyab, keduanya adalah orang yang paling utama di kalangan tabi'in dari sisi keilmuannya. Sementara Uwais Al-Qarni adalah tabi'in yang paling mulia dari sisi ibadah dan kezuhudannya di dalam kehidupan dunia ini. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kehebatan dari Uwais Al-Qarni ini, beliau adalah seorang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah berjumpa Nabi. Beliau hidup di negeri Yaman, tapi bersamaan dengan itu berita keimanan dan keutamaannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangan yang menjadikan Uwais Al-Qarni mendapatkan kemuliaan segitu besarnya? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Hadirin ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ini perkara yang menunjukkan betapa keutamaan yang ada pada diri Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita membaca sekelumit dari kisah beliau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, yang diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih dari Usair bin Jabir radhiyallahu taala anhu. Usair bin Jabir rahimahullahu taala, beliau seorang tabi'in. Qala, beliau berkata, kana Umar bin Al-Khattab idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais ibnu Amir. Adalah Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, jika beliau didatangi oleh satu kelompok kafilah dari Yaman, pasti beliau bertanya kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada Uwais bin Amir? Jadi Nabi sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar dinobatkan sebagai khalifah ketika itu. Tetap beliau mencari seorang pemuda bernama Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Kira-kira kalau ada orang yang dicari sama khalifah, kalau di zaman kita Pak Presiden, bangga atau tidak? Tapi ternyata tidak sama sekali bagi Uwais Al-Qarni. Sekarang kalau ada orang yang dicari-cari sama Pak Presiden itu, Masya Allah, langsung viral ya. Pak Presiden mampir saja ke tempat cukurnya, dicukur di situ, Masya Allah, langsung viral. Kalau Uwais Al-Qarni dicari oleh khalifah, bahkan bukan hanya sekali dua kali dicari, setiap tahun, setiap ada kafilah haji datang dari Yaman, pasti khalifah mencari, adakah Uwais bin Amir Al-Qarni di tengah-tengah kalian? Dari sini jamaah kita sudah bisa membayangkan, ya, betapa keutamaan luar biasa yang dimiliki oleh seorang tabi'i ini. Kemudian kata beliau, hatta ata ala Uwaisin, sampai suatu ketika benar-benar Uwais datang bersama dengan rombongan jamaah haji dari negeri Yaman. Faqala anta Uwais bin Amir. Khalifah berkata, engkaukah yang bernama Uwais ibnu Amir? Qala na'am. Kata Uwais, iya. Qala min muradin thumma min qaran. Diinterogasi ya. Ditanya dulu namanya, benarkah kamu ini Uwais bin Amir? Iya. Kata Khalifah, kamu berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ini semua nama daerah di Yaman ya. Karena beliau memang dilahirkan di Murad, kemudian berpindah, tumbuh dan berkembang bersama dengan ibunya, ya, hidup di Qarn, ya, dari Murad kemudian ke Qarn.
Kamu dari Murad, kemudian dari Qaran? Qala na'am. Dia menjawab iya. Qala fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin. Benarkah kamu ini orang yang dahulunya pernah terkena penyakit baras, penyakit belang di kulit ya, salah satu jenis penyakit kulit. Kamu pernah terkena penyakit baras, kemudian kamu sembuh dari penyakit itu, kecuali hanya ada tersisa seperti besarnya uang dirham, seperti koin mungkin besarnya ya. Qala na'am. Dia menjawab iya, betul. Jadi terus diinterogasi oleh khalifah ya. Khalifah kembali bertanya, laka walidah? Kamu punya seorang ibu? Qala na'am. Katanya iya. Iya, saya punya ibu. Setelah khalifah sudah yakin yang diinterogasi ini adalah benar-benar orang yang beliau cari, baru beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min Muradin thumma min Qaranin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrah fa in istata'ta an tastaghfira laka faf'al. Saya telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian nanti seorang yang bernama Uwais bin Amir bersama dengan rombongan jamaah haji dari negeri Yaman. Dia adalah seorang pemuda dari Murad, kemudian dari Qarn. Dia memiliki penyakit baras. Dia pernah terkena penyakit apa? Baras, penyakit belang. Kemudian dia sembuh, kecuali ada bekasnya hanya seperti uang dirham besarnya. Dia punya seorang ibu, huwa biha barrun, yang mana dia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian kata Nabi menyebutkan keutamaan pemuda ini. Kata beliau, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah." Jika dia meminta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan permintaannya. Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Kalau kamu mampu untuk meminta agar dimintakan istighfar, dimintakan ampun kepada Allah olehnya, maka minta supaya dia meminta agar kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar, fastaghfirli, fastaghfaralah. Kata Umar, kalau begitu mintakan ampun untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Uwais pun memohonkan ampun untuk khalifah radhiyallahu taala anhu. Dari potongan kisah ini jamaah sekalian, kita sudah bisa mengetahui beberapa keutamaan dari Uwais Al-Qarni. Apa gerangan yang menyebabkan beliau disebut-sebut oleh penduduk langit, ditunggu oleh orang-orang salih, ditunggu oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah? Tak lain dan tak bukan, semuanya itu karena kemuliaan dan keutamaan dari beliau. Ternyata intinya di situ, semua keutamaan itu dia dapatkan
menjadi orang yang dikenal oleh para penduduk langit, menjadi orang yang dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya padahal tidak pernah berjumpa. Semuanya itu beliau dapatkan dengan satu amalan yang luar biasa, yaitu dia memiliki seorang ibu, huwa biha barrun, beliau sangat berbakti terhadap ibunya tersebut. Ternyata beliau ini bukan dari kalangan konglomerat, bahkan dari kalangan konglomeraat. Seorang yang kekurangan, hidup bersama dengan ibunya sebagai seorang penggembala kambing, tapi baktinya terhadap ibunya luar biasa. Beliau seorang yatim, ya, hanya hidup bersama dengan seorang ibunya. Ternyata jamaah sekalian, disebutkan oleh para ulama, apa penyebab Uwais Al-Qarni kenapa beliau tidak berjumpa dengan Nabi padahal beliau beriman kepada Nabi, hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara Yaman dengan Madinah dekat. Apa yang menyebabkan beliau tidak datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau hanya belajar agama dari orang-orang yang telah menjumpai Nabi kemudian kembali ke Yaman. Bukan karena beliau tidak mampu melakukan perjalanan ke Madinah, bukan. Bukan pula karena bermalas-malasan. Tapi disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, kata beliau, yang menyebabkan dia tidak berjumpa dengan Nabi adalah barruhu liwalidatihi, karena baktinya terhadap sang ibu. Ibunya sudah tua, ibunya sangat membutuhkan kehadiran Uwais Al-Qarni, dan dia tidak sanggup ditinggalkan oleh anaknya walaupun hanya sebentar. Oleh karena itu jemaah sekalian, Uwais Al-Qarni rahimahullah menunda keberangkatannya berjumpa dengan Nabi di Madinah demi berbakti kepada seorang ibu. Keutamaan besar luput dari beliau, apa itu? Menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya tidak? Luput dari beliau. Padahal seandainya beliau mau sekali saja berjumpa dengan Nabi, dia sudah dapatkan keutamaan sahabat, menjadi sahabat Nabi yang dijamin terhadapnya surga. Tapi beliau tidak dapatkan. Beliau tinggalkan keutamaan itu demi baktinya terhadap seorang ibu. Tapi ternyata subhanallah, Allah gantikan keutamaan yang terluputkan itu dengan keutamaan yang sangat besar pula. Tatkala beliau dikenal oleh para penduduk langit dan dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, bahkan mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi bahwa beliau adalah tabi'in yang terbaik. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajaran besar bagi kita ikhwah, bahwasanya bakti seorang anak terhadap kedua orang tua itu adalah kewajiban mutlak yang harus dia dahulukan dari seluruh kewajiban-kewajiban setelah kewajiban syahadat dan kewajiban salat dan puasa di bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang terbesar yang harus dia dahulukan adalah kewajiban berbakti terhadap kedua orang tua. Makanya dalam Al-Quran Allah menggandengkan kewajiban berbakti kepada Allah kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, mewajibkan kepada kalian
alla ta'budu illa iya. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah, bakti kepada Allah. Ya. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah terhadap keduanya. Ini isyarat bahwa hak orang tua terhadap anaknya itu sangatlah besar, ya, sangatlah besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hak dirinya dengan hak kedua orang tua seseorang. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Sesuatu yang tidak dapat kita pungkiri bersama, bahwasanya tanpa usaha dari kedua orang tua kita tidak akan terlahir di permukaan bumi ini. Maka orang yang paling berjasa secara mutlak dalam kehidupan ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita itu adalah jasa kedua orang tua. Banyak orang ketika dia ditolong oleh orang lain, terutama di saat-saat sulit, tiba-tiba ada orang yang menolongnya, maka dia pun mengatakan saya berutang budi kepadanya. Ya, selalu dia mengingatnya atas jasa orang yang telah menolongnya itu. Tapi pernahkah ada orang yang mengingat jasa kedua orang tua yang telah melahirkan dia dengan segala macam kesulitan dan segala macam sesuatu yang memberatkan keduanya, membesarkan anak-anak tersebut? Jarang orang yang bisa mengingatnya. Jelas ya? Jasa kedua orang tua jamaah sekalian adalah jasa terbesar pada diri kita. Setetes air susu yang diminum oleh seorang anak dari ibunya, ini adalah pemberian tak berhingga, tidak mungkin bisa dibalas walaupun dengan dunia beserta seluruh isinya. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, sang ibu tidak mengharapkan dari anaknya apa-apa. Yang diharapkan hanyalah bakti seorang anak terhadap ibunya. Pengorbanan orang tua terhadap anaknya itu tidak akan mungkin seorang pun bisa membalasnya di dalam kehidupan ini jamaah sekalian. Ya. Bahkan rasa kantuk, rasa mengantuk mereka yang mereka tahan di hadapan ayunan anaknya di tengah malam gelap gulita, tatkala anaknya itu menangis, itu adalah jasa yang tidak pernah kita bisa membalasnya walaupun dengan harta sebanyak apapun yang ingin kita berikan kepadanya. Rasa mengantuk di hadapan ayunan anaknya. Maka dari itu jamaah sekalian, atas jasa yang sangat besar ini, maka siapa yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, itu adalah dosa yang sangat besar setelah dosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah dosa kesyirikan yang dia lakukan, maka dosa yang terbesar baginya adalah tatkala dia durhaka terhadap kedua orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra tadi mewanti-wanti kita, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan jika kalian mendapatkan keduanya telah berusia senja, keduanya atau salah satu dari keduanya, kata Allah. Kenapa Allah sebutkan di sini usia senja? Dia sudah tua, dia sudah menjadi kakek dan nenek,
Karena ingat jemaah sekalian, pada usia senja ini anaknya pun sudah dewasa, dan kebanyakan dalam keadaan seperti ini banyak anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yang sering diwanti-wanti jangan durhaka terhadap kedua orang tua anak-anak kecil SD, SMP, ya. Tapi ketika dia sudah berkeluarga, sudah punya perusahaan sendiri, sudah punya ini, sudah punya itu, sudah menjadi orang sukses, dalam kondisi ini banyak orang yang luput dari berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi ketika orang tua sudah mencapai usia senja. Jelas? Ketika orang tua sudah mencapai usia senja, di saat-saat tatkala keduanya membutuhkan bakti seorang anak memperhatikan dia, tapi ternyata sang anak lebih sibuk terhadap apa? Pekerjaan dan bisnisnya. Orang tua dititipkan ke panti jompo. La haula wala quwata illa billah. Kapan punya kesempatan kita untuk berbakti kepada keduanya? Apakah setelah meninggalnya? Tidak mungkin. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mendapatkan keduanya atau salah satu dari keduanya telah berusia senja, fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali kamu berkata kepadanya ah. Satu kalimat singkat dan ringkas tapi menyakitkan. Ah. Tapi banyak kita tidak menyadari ini jemaah sekalian. Apalagi kalau sudah merasa dewasa. Kalimat ah atau kalimat yang semacam dengan itu untuk menyakiti orang tuanya, ini terkadang terlontar begitu saja. Coba ingat jemaah sekalian, berapa kali kita telah menjadikan, telah menyebabkan sang ibu atau sang ayah meneteskan air mata karena perbuatan kita. Berapa banyak? Iya. Seorang anak yang diharapkan baktinya ketika dia telah dewasa, ternyata dia adalah seorang anak yang telah berkhianat terhadap Allah dan kedua orang tuanya. Justru membuat orang tuanya sengsara dan merasakan kesedihan. Kalau seperti itu jemaah sekalian, kapan penderitaan orang tua ini akan berakhir? Setelah derita dan kesulitan yang dia lalui dalam menyapi dan mendidik anaknya, ternyata di usia senja yang dia dapatkan adalah kedurhakaan dari seorang anak. Kata Allah, wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali kamu membentak keduanya, apapun yang terjadi. Sementara di saat-saat seperti inilah banyak sekali terjadi pertikaian dengan orang tua, iya kan? Masalah pekerjaan lah, masalah keluarga lah, masalah istri, masalah anak-anak. Terkadang orang tidak merasa, ternyata dia telah menyakiti orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, ya, bakti terhadap kedua orang tua itu adalah bakti tidak hanya diharuskan bagi anak-anak, tapi itu adalah bakti yang semakin seorang itu beranjak dewasa, maka semakin diharapkan bakti terhadap kedua orang tuanya. Lihat Uwais Al-Qarni, ketika ibunya tidak ridha kalau ditinggalkan, padahal untuk kebaikan berjumpa dengan Nabi, ya. Tapi ketika ibunya tidak ridha, maka beliau urungkan niat sampai tatkala berita meninggalnya Nabi terdengar, Uwais Al-Qarni hanya mampu bersedih karena tidak mampu melakukan perjalanan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demi merawat sang ibu. Sudahkah bakti kita mencapai hal tersebut, ikhwah? Iya. Atau tidak jarang dari kita, ketika ada sesuatu yang tidak disetujui oleh orang tua, kita membangkang.
dengan alasan ini kebaikan, dengan alasan ini adalah suatu kebutuhan dan keperluan. Sampai pada hal sekecil itu Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibunya. Wajar kalau beliau menjadi orang yang sangat dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beritanya telah tersebar luas di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi antum yang masih punya orang tua hidup, keduanya atau salah satu dari keduanya, jangan sampai kesempatan berbakti kepadanya itu terluputkan. Karena antum terluput dari kebaikan yang sangat banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad dengan sanad yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar dan beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Setelah Nabi turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ala ma amanta, apa yang kamu aminkan tadi sampai 3 kali?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril." Tadi saya telah didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam, dan beliau berkata, "Ya Muhammad, raghima anfu mri'in adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah." Wahai Muhammad, sungguh kecelakaan di atas kecelakaan seorang dari umatmu yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, ternyata baktinya terhadap kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Qul amin ya Muhammad, kata Jibril, ucapkan amin wahai Muhammad. Kata Nabi, faqultu amin, maka saya pun mengatakan amin, terima ya Allah. Kecelakaan di atas kecelakaan. Orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, kesempatan emas ini tidak dia pergunakan untuk bisa berbakti kepadanya yang menjadi sebab dimasukkannya dia ke dalam surga. Maka bakti seorang anak terhadap orang tuanya itu adalah salah satu sebab di antara sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kedurhakaan terhadap keduanya itu di antara sebab dari sebab-sebab yang menyebabkan seseorang diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, wal iyadu billah. Hadirin ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata di sini letak keutamaan Uwais Al-Qarni sehingga beliau mendapatkan keutamaan luar biasa itu. Baik, kita lanjutkan kisahnya ya. Jadi baktinya terhadap sang ibu menjadikan Uwais Al-Qarni itu mendapatkan keutamaan luar biasa ya. Di antara keutamaannya itu adalah apa? Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kata Nabi, jika dia minta sesuatu kepada Allah pasti dikabulkan. Maka di sini dalil yang menunjukkan bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya itu adalah sebab dari sebab-sebab dikabulkannya doanya. Dan sebaliknya, kedurhakaan terhadap orang tua merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab terhalanginya untuk dikabulkan doa seseorang. Coba lihat
Rekomendasi langsung dari Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Seandainya dia meminta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Jika kamu bertemu dia, kata Nabi, minta istighfar kepadanya, ya, minta istighfar, minta agar dia memohonkan ampun kepadamu. Minta. Maka Umar ketika itu mengatakan fastaghfirli, mintakan ampun untuk saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Uwais pun melakukan permintaan khalifah. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, faqala lahu Umar, maka Umar bin Al-Khattab berkata kepada Uwais Al-Qarni, aina turid? Sekarang ini rencanamu mau kemana? Ya, setelah pelaksanaan ibadah haji ya, di Makkah, mereka ke Madinah ketemu sama khalifah. Iya. Nah, sekarang rencananya mau kemana? Qala al-Kufah. Kata Uwais Al-Qarni, saya mau pergi ke Kufah. Maka Umar berkata, ala aktubu laka ila amiliha? Tidakkah sebaiknya kalau saya menulis surat rekomendasi untukmu terhadap gubernur yang ada di Kufah? Kalau antum ditawari seperti itu, mau diambil atau tidak? Weh, segera nih. Kan begitu? Ditawarkan oleh khalifah, mau? Saya tulis surat, iya, kepada gubernur, rekomendasi terhadap kamu. Ini bisa digunakan untuk apa saja ya? Iya. Qala akunu fi ghabara'in nasi ahabbu ilayya. Kata Uwais Al-Qarni, saya tinggal dan bergaul di tengah-tengah rakyat jelata itu lebih saya senangi. Ini satu keutamaan kita dapatkan lagi di sini jamaah sekalian. Keutamaan Uwais Al-Qarni dari bentuk zuhudnya dia terhadap dunia. Dia bukan tipe seorang pemuda yang mengejar kekuasaan, harta benda, dan kesenangan-kesenangan dunia. Bukan. Makanya ketika ditawari untuk diberikan surat rekomendasi kepada gubernur, tidak usah. Saya tinggal di tengah rakyat jelata, saya tidak dikenal orang, itu lebih saya senangi, kata beliau. Masya Allah. Sikap yang seperti ini yang sudah menjadi langka di zaman kita. Ya tidak? Di zaman kita ini yang disebut dengan zaman milenial atau zaman digital, semua orang mau terkenal. Apa saja yang bisa dia lakukan, dia syuting dirinya, yang penting bisa viral. Berlomba-lomba menjadi YouTuber. Apa saja dilakukan, semuanya diposting. Iya tidak? Iya. Ketika dia bersedekah diposting, ketika dia berinfak diposting, sampai sholat pun diposting. Tujuannya hanya apa? Satu, supaya banyak subscribernya. Yang dikejar subscriber. La haula wala quwata illa billah. Lihat orang-orang yang zuhud, ditawari pun tidak mau. Ditawari pun tidak mau. Tidak ada gunanya bagi beliau. Ketenaran dan dikenal oleh manusia itu hanyalah perkara yang bisa merusak amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul akan perkara tersebut. Bukan beliau tidak butuh harta, iya. Bukan beliau tidak butuh fasilitas kehidupan, tidak. Tapi
kalau dia dikenal oleh manusia, itu jauh lebih berbahaya terhadap dirinya daripada menjadi rakyat jelata dan orang miskin. Zuhud terhadap kehidupan dunia jamaah sekalian, ini adalah sesuatu yang telah menjadi langka di zaman kita. Setiap kita sudah harus untuk mawas diri dan melatih diri berada di atasnya. Melatih diri di atas perkara ini. Tidak perlu dikenal oleh orang, namun dikenal oleh para penduduk langit. Masya Allah, ini adalah keutamaan luar biasa. Tidak butuh terhadap pujian dan sanjungan orang, karena itu tidak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Pernahkah kita sadari jamaah sekalian, bahwasanya sanjungan dan pujian dari manusia itu tidak ada gunanya kalau Allah Subhanahu wa taala yang mencela. Dan sebaliknya, seandainya seluruh manusia di dunia ini mencela, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyanjung dan memuji, maka itulah seorang hamba yang mendapatkan keberuntungan luar biasa. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Lihat kezuhudan Uwais Al-Qarni. Ya. Padahal seandainya beliau mau, Masya Allah, akan dimuliakan nanti di Kufah. Bawa rekomendasi khalifah saja. Mau jadi PNS, langsung. Mau minta apa saja, bisa. Nah, kemudian kata beliau, falamma kana min al-'amil muqbil hajja rajulun min asyrafihim fawafaqa Umar. Maka tatkala pada tahun berikutnya seorang petinggi pejabat dari Kufah itu melakukan haji, melaksanakan ibadah haji, dan dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Fasa'alahu an Uwais. Maka Umar kembali bertanya bagaimana keadaannya seorang pemuda bernama Uwais yang tahun lalu pindah ke Kufah. Benar-benar Umar bin Khattab itu sangat cinta terhadap orang-orang solih. Terus beliau ingat, ya, ketika Uwais di Yaman, terus dia tunggu, ya, sampai dia cari-cari terus setiap tahun. Adakah Uwais? Adakah Uwais? Tatkala Uwais sudah pindah ke Kufah, tetap beliau ingat ada orang yang datang dari Kufah, ditanya tentang kabarnya Uwais. Dia tanya, bagaimana keadaannya Uwais Al-Qarni? Qala, orang itu berkata, taraktuhu rathal bait qalilal mata'. Waktu saya tinggalkan kemarin di Kufah, ya, saya tinggalkan dia dalam keadaan dia adalah seorang pemuda yang rathal bait, tinggal di gubuk kumuh, qalilal mata', sedikit sekali perlengkapannya di rumah itu, sedikit perabotnya. Berarti kezuhudan beliau tidak main-main, ya. Bukan hanya di depan khalifah saja. Karena ada orang yang hanya memperlihatkan kezuhudan di depan orang. Jangan tidak usah. Tapi di belakang, tapi Uwais Al-Qarni tidak main-main. Benar-benar dia buktikan. Sampai di Kufah, tinggal di gubuk kumuh, kurang perbekalan makanan dan minumannya. Yang dia utamakan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Qala, maka Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Sungguh saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yati alaikum Uwais ibnu Amir ma'a amdadi ahli Yaman min Murad, thumma min Qaran, kana bihi barasun fabara'a minhu, illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha barrun, law aqsama 'ala Allah la abarrah, fa in istata'ta ay yastaghfir laka faf'al." Ya, kata Uwais, saya mendengarkan Nabi bersabda, diulangi tadi hadisnya ya. Ya. Nabi bersabda, akan datang nanti seorang lelaki dari Qaran, dari Murad, kemudian dari Qaran, ya, dan seterusnya sampai dikatakan dia punya orang ibu yang dia berbakti kepadanya. Kalau kamu bisa meminta agar didoakan olehnya, minta supaya didoakan olehnya. Ya. Pejabat ini, ketika kembali dari Kufah, dari Madinah, langsung dia cari Uwais Al-Qarni. Iya. Kenapa? Karena sudah disampaikan, dia ini yang direkomendasi oleh Nabi, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Kalau dia berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Hai, datang. Kalau sekarang kira-kira ada orang begini, bagaimana itu? Pasti sudah banyak celengan depan rumahnya ya. Orang akan berbondong-bondong minta didoakan. Iya. Pejabat ini datang ke rumahnya Uwais Al-Qarni. Untuk apa? Faqala istaghfirli. Dia berkata, mintakan ampun untuk saya. Mintakan ampun untuk saya. Qala anta ahdathu ahdan bisafarin salih fastaghfirli. Kata Uwais, justru kamu adalah orang yang baru saja datang dari safar, perjalanan jauh yang baik. Kamu datang dari haji, harusnya kamu yang memintakan ampun untuk saya. Qala istaghfirli. Orang itu kembali berkata, mintakan ampun untuk saya. Uwais kembali berkata, kamu yang baru saja melakukan safar yang baik. Karena itu diantara apa? Sebab dikabulkannya doa ketika orang safar. Kamu saja baru datang dari safar yang baik, dari haji. Tolong mintakan ampun untuk saya, kata Uwais. Kembali dia berkata, istaghfirli. Mintakan ampun untuk saya. Pokoknya tidak mau mengalah dia. Ya. Maka kata Uwais, ya, laqita Umar. Kamu di Madinah ketemu sama Umar ya? Ketemu sama khalifah? Qala na'am. Katanya iya, saya bertemu dengan Umar. Pantas kalau begitu, ya. Maka fastaghfar lahu. Uwais pun memintakan ampun untuknya. Fafatina lahun nas. Sejak itu Uwais menjadi viral. Orang-orang langsung kenal siapa Uwais Al-Qarni yang tinggal di Gubuk Reot. Orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Hadits yang diceritakan oleh Umar menyebar di tengah manusia. Apakah Uwais gembira dengan keadaan ini? Tatkala Uwais dikenal oleh manusia ketika itu, apa yang beliau lakukan? Fantalaqa an wajhi. Uwais langsung tinggalkan tempatnya. Dia tinggalkan Kufah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang lain, dan tidak ada yang mengetahui kemana dia pergi. Demikianlah jemaah sekalian, gambaran dari sebuah keikhlasan. Tatkala dari sebuah amal baik kita itu kita masih mengharapkan sesuatu dari manusia, ingat, keikhlasan kita masih cacat, butuh diperbaiki. Bahkan tatkala masih ada niat ingin dikenal oleh orang, cacat.
keikhlasannya. Olehnya itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid bahwa seorang hamba tidak akan mencapai atau menggapai keikhlasan yang sempurna kepada Allah jika 3 penyakit masih ada dalam hatinya. 2 penyakit masih ada di dalam hatinya. Yang pertama apa? Penyakit ingin dikenal oleh manusia. Yang kedua, penyakit mengharapkan sesuatu dari manusia. Kalau ini masih ada, susah mau ikhlas. Ibrah yang sangat besar dari sikap seorang yang salih, Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Tidak ingin dikenal oleh orang. Bukan yang menjadi prioritasnya adalah dikenal oleh manusia. Tidak. Tujuan utamanya adalah dikenal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu, apa yang terjadi jamaah sekalian? Sejak itu Uwais Al-Qarni hilang dari peredaran. Dia mencari tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Namun disebutkan oleh sejumlah ulama, di antaranya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwa Uwais Al-Qarni diketahui beliau wafat. Diketahui ketika wafatnya ya. Uwais Al-Qarni ketika itu wafat pada peristiwa perang Siffin. Perang Siffin, ya, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan pihak Muawiyah radhiyallahu taala an, ya. Pada perang Siffin didapatkan ternyata Uwais Al-Qarni syahid di tengah kancah peperangan. Beliau membela barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Sekarang jamaah sekalian, bandingkan antara kisah ini dengan diri kita. Sampai di mana kita? Sementara kita mengharapkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang mereka raih. Ada apa gerangan dengan diri kita ini, ikhwah? Iya. Sampai terkadang kita masih terlalaikan dengan kehidupan dunia ini, kesenangan-kesenangan ini, sehingga terkadang masih ada keinginan untuk tenar, masih senang untuk dikenal, masih ingin mendapatkan ini dan itu. Kalau masih ada itu jamaah sekalian, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan orang-orang salih terdahulu seperti Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Saya teringat dengan ucapan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, tatkala beliau berhasil lepas dari mihnah khalqul Quran, keluar dari penjara, dan beliau berhasil menegakkan kembali tonggak-tonggak dakwah ahli sunnah wal jamaah, sampai pada akhirnya beliau dikenal dan terus dikenal sampai di seluruh pelosok bahkan seluruh dunia. Apa yang beliau katakan? Ubtulitu bisyuhrah. Sungguh saya ini telah mendapatkan bala, cobaan berupa ketenaran. Tenar dianggap bala oleh para ulama. Ya. Kalau mereka tenar, mereka terkenal, justru itu merupakan apa? Musibah bagi mereka. Nah, mudah-mudahan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk mengambil pelajaran dari kisah yang mulia ini, seorang yang salih ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk bisa menjadi anak-anak yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Naam, dan bakti kita terhadap kedua orang tua itu adalah bakti yang tak berhingga, yang tidak ada putusnya sampai walaupun mereka telah meninggal, maka bakti kita adalah mendoakan mereka dan berbuat baik. Iya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun mendapatkan bahagian dari kebaikan yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa merasakan manisnya dan indahnya hidup dalam keadaan zuhud dalam kehidupan dunia ini, tanpa dikenal oleh orang, tanpa menjadi tenar. Cukup kita menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan apa-apa. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Banyak pertanyaan ini, ikhwah. Masyaallah, jazakumullah khairan. Jawab saja secukupnya, karena waktu tadi. Di sini banyak pertanyaan, namun saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada nanti sebagian yang tidak bisa kita jawab ya, karena waktu kita yang membatasi. Pertanyaan pertama, penanya berkata, kedua orang tua saya terlalu memiliki ambisi untuk menyuruh saya mendaftar ASN. Bagaimana sikap atau bakti yang harus saya lakukan? Saya tidak ada keinginan untuk menjadi ASN. Menjadi ASN bukan sesuatu yang merupakan kejelekan ya. Maka alangkah baiknya jikalau seandainya dia mengikuti keinginan orang tuanya selama di situ ada kebaikan dan tidak menimbulkan keburukan terhadap dirinya. Iya, tapi kalau di situ akan menimbulkan kejelekan pada dirinya, maka kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada seorang makhluk pun dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ya, mungkin saat ini tidak ada keinginan untuk menjadi ASN atau PNS ya. Tapi mungkin karena bakti terhadap kedua orang tua ya. Mungkin di baliknya nanti dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan yang sangat besar di dalamnya. Ya, mudah-mudahan dengan itu dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi insyaallah taala tidak ada ruginya kalau dia mengikuti keinginan orang tuanya. Tapi kalaupun masih bisa dibicarakan dengan baik, ya, dimusyawarahkan dengan baik sehingga orang tua luluh hatinya, ya, dan mengatakan ya tidak usah jadi pebisnis aku saja, ya tidak apa-apa insyaallah. Ya, tapi kalau tidak bisa tidak, saya sarankan ya jangan dia durhaka terhadap orang tuanya hanya karena perkara tersebut. Afwan, izin bertanya Ustadz. Ana tinggal terpisah dengan orang tua kandung saya sejak bayi karena mereka bercerai, kemudian mereka mempunyai keluarga masing-masing. Bagaimana cara ana berbakti kepada mereka Ustadz, sedangkan ana dan mereka tidak terlalu akrab? Iya, terlalu banyak yang bisa dilakukan ya. Iya, menyambung silaturahim, ya, yang selama ini renggang, itu bagian dari bakti kepada keduanya. Tidak mesti dikatakan antum harus tinggal bersama dengan orang tua sehingga antum bisa berbakti kepadanya. Tidak. Nah, menanyakan kabarnya, mendoakan kebaikan terhadapnya, ya,
kemudian memberikan hadiah kepadanya, dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara yang bisa menyenangkan hati orang tua, itu adalah bentuk bakti kepadanya. Bisa difahami? Iya. Jadi terlalu banyak yang bisa dilakukan insyaallah taala. Terlebih lagi ketika keadaannya seperti ini, silaturahmi renggang sehingga tidak terlalu akrab, maka dia upayakan. Ya, sehingga orang tuanya akan meridainya dan akan mencintainya insyaallah taala. Ketika ibu kita yang menginginkan kita bersekolah tinggi dan harus kerja di tempat bercampur baur dengan laki. Berarti yang bertanya ini akhwat ya. Apakah kita mentaatinya atau bagaimana Ustaz? Ya, ini tadi hadis Nabi yang saya sebutkan ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada satu makhluk pun dalam rangka maksiat kepada Sang Pencipta. Maka ketika keadaannya seperti ini, maka seorang itu harus membicarakannya dengan baik dan memberikan pengertian yang terbaik kepada orang tua sehingga dia bisa meridai anaknya. Banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh seorang wanita tanpa harus bercampur baur dengan dengan kaum laki-laki. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, saya kira cukup demikian dulu ikhwah dan akhwat sekalian. Saya tidak tahu, ternyata ada akhwat ya yang ikut kajian. Saya tadi cuma hanya menyebutkan ikhwah saja. Jadi afwan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan bisa dijawab oleh ustadz yang lain yang mengisi kajian nanti ya, insyaallah. Ya. Na'tadzirukum, jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.